Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Sekitar 650 juta pasang mata menyaksikan momen ini dari layar kaca di seantero bumi. Momen ketika Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang menginjakkan kakinya di bulan. Dan Armstrong pun berkata, I'm going to step off the limb now. It's one small step for man, one giant leap for mankind. dari Kennedy Space Center di Merritt Island, Florida, Apollo 11 siap diluncurkan oleh roket Saturn V. Pesawat antariksa Apollo 11 memiliki 3 bagian, yakni modul komando yang dilengkapi kabin untuk 3 astronot, modul servis yang memberikan daya dorong, daya listrik, oksigen dan air untuk modul komando, serta modul lunar yang memiliki 2 kapsul. Kapsul bawah untuk mendarat di bulan dan kapsul atas untuk membawa astronot kembali ke orbit bulan. Astronot Michael Collins akan mengemudikan modul komando. Sementara astronot Edwin Aldrin Jr. mengemudikan modul lunar. Astronot Neil Armstrong menjadi komandan misi ini dan mendapat kehormatan untuk menjadi manusia pertama yang menginjakkan kakinya di bulan. Hari itu pun tiba. Bulan menunggu di atas sana. Ketiga astronot bangun lebih awal. Mereka mengudap sarapan dan mengenakan pakaian luar angkasa. Tepuk tangan membahana. Mereka bergerak menuju landasan peluncuran. Dan peluncuran pun dilakukan. Tiga jam berselang, Apollo 11 memisahkan diri dari roket Saturn V. Pesawat antariksa itu kemudian memulai pelayaran melintasi samudra angkasa raya dan nantinya akan mengorbit di sekitar bulan. Selama perjalanan 3 hari ke bulan, para astronot sibuk mengisi daftar periksa, navigasi dan observasi, serta tata geraha. Mereka harus bekerja di lingkungan tanpa bobot, menjaga pesawat antariksa dan diri mereka sendiri selalu dalam kondisi baik. Data harus dihimpun dan dilaporkan secara berkala. Berbagai eksperimen dilakukan, termasuk fotografi, baik di dalam maupun di luar pesawat. Karena kecepatan film, aktivitas ini ditampilkan lebih cepat dari yang sebenarnya. Apollo 11 melintas di belakang bulan dan menembakkan mesin propulsi untuk memasuki orbit bulan. Tampak planet bumi yang biru, cerah dan indah. Armstrong dan Aldrin memasuki modul lunar dan memulai persiapan terakhir untuk turun ke bulan.
Modul komando menyatakan nama baru, Columbia. Model lunar akan disebut Eagle. Pukul 17.44, Eagle berpisah dari Columbia. Dari Columbia, kamera Colin menangkap sinar matahari yang cerah dan merefleksikan pola warna dari permukaan Eagle. Menumpangi burung logam itu, Armstrong dan Aldrin mengendarai impian kuno, impian yang dahulu tak berujung dari seluruh umat manusia. Mesin roket dinyalakan untuk memperlambat Eagle dan menempatkannya di jalur menuju kawasan laut ketentraman. Ada ketegangan dan kehati-hatian saat Eagle terbang lebih rendah. Eagle, we got you now. It's looking good, over. Roger, copy. Eagle Houston, after yaw around, angles, S-band pitch, -9er, yaw, +18. Roger, you're a go to continue power descent. You're a go to continue power descent. Altitude now 21,000 feet, still looking very good. Velocity down now to 1,200 feet per second. You're looking great to us, Eagle. Give us a reading on the 1202 program alarm. Roger, we got you. We're going at alarm. Good radar data. We're now in the approach phase. Everything looking good. Altitude 4,200. Houston, you're a go for landing, over. Roger, understand. Go for landing. 3,000 feet. Top alarm. Altitude 1,600. 1,400 feet, still looking very good. 700 feet, 21 down. 33 degrees. 100 feet, down at 19. 1201. 1201. Roger, 1201 alarm. We're go, same type, we're go. Altitude, velocity light, 3.5 down, 220 feet. 13 forward. 11 forward, coming down nicely, 200 feet. 4.5 down, 5.5 down. 60 seconds. Lights on. Down 2.5. Forward. Forward. That's 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. 4 forward. 4 forward. Drift into the right a little. That's okay. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Eagle mendarat pada pukul 20.17. Melalui jendela Eagle, mereka melihat apa yang belum pernah dilihat oleh mata manusia sebelumnya. Eagle telah menorehkan bayangan panjang di atas permukaan bulan yang tidak pernah terganggu selama jutaan tahun. Namun, persiapan Armstrong dan Aldrin untuk berjalan di bulan baru dimulai pada pukul 23.43. Palka Eagle dibuka. Armstrong mulai meniti tangga pesawat.
Langkah kaki pertama ini diambil dengan hati-hati. Bulan hanya memiliki 1/6 gravitasi bumi. Sifat permukaannya masih belum diketahui. Pada pukul 2.56, Armstrong turun dari landasan pendaratan Eagle dan menyatakan, I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. begitu tiba di permukaan bulan, Armstrong mengumpulkan sampel tanah darurat menggunakan kantong sampel yang ditempatkan pada tongkat. Ini merupakan tindakan antisipasi terhadap kemungkinan ancaman yang membuat mereka harus lepas landas secara darurat. Sesuai rencana, astronot Aldrin sekarang turun dari Eagle. Dia dan peralatannya memiliki berat 174 kg di bumi. Di bulan, beratnya hanya sekitar 30 kg. Saat berada di permukaan, Armstrong menemukan sebuah plakat yang dipasang di tangga lunar modul. Memuat 2 gambar bumi, belahan bumi barat dan timur, sebuah prasasti, dan tanda tangan para astronot dan Presiden Nixon. Prasasti itu berbunyi, "Di sini, manusia dari planet bumi pertama kali menginjakkan kaki di bulan pada Juli 1969. Kami datang dengan damai untuk seluruh umat manusia." Untuk sesaat, Armstrong dan Aldrin berdiri dan mengamati pemandangan sepi di sekitar mereka. Pengalaman yang belum dapat dialami oleh siapapun sebelum mereka. Tapi ada banyak yang harus dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas. Lembaran logam foil dipasang untuk menjebak partikel dari matahari yang disebut solar wind. Bendera Amerika ditancapkan. Selain instrumen ilmiah, para astronot meninggalkan patch misi Apollo 1 untuk mengenang astronot Roger Cave, Gus Grissom, dan Edward White yang meninggal ketika modul komando mereka terbakar selama tes pada bulan Januari 1967. 2 medali peringatan untuk kosmonet Soviet, Vladimir Komarov dan Yuri Gagarin, yang masing-masing meninggal pada tahun 1967 dan 1968. Melalui kamera televisi yang dibuat khusus, sekitar 650 juta pemirsa dari banyak negara di bumi bisa menonton para astronot saat mereka berjalan dan bekerja di bulan. Meskipun pakaian luar angkasa besar dan ransel berisi oksigen, kontrol suhu dan peralatan komunikasi menemukan kru Apollo 11 bisa bergerak dengan mudah di permukaan bulan. Karena tidak ada angin atau hujan di bulan, jejak kaki mereka akan tetap ada, mungkin hingga berabad-abad ke depan. Tas peringatan yang berisi replika emas ranting zaitun sebagai simbol perdamaian tradisional. Dan disk pesan silikon yang berisi pernyataan niat baik dari para pemimpin 73 negara di seluruh dunia. Mereka mengerahkan EASEP yang mencakup paket eksperimen seismatik pasif yang digunakan untuk mengukur gempa bulan, dan susunan retroflektor yang digunakan untuk eksperimen jangkauan laser bulan. Segala hasil eksperimen itu akan dibawa ke bumi untuk menyediakan sumber daya guna melanjutkan dan meningkatkan pengetahuan tentang bulan
dan luasnya angkasa raya. Setelah 2 jam 31 menit, penjelajah bulan pertama telah menyelesaikan penelitian mereka di bulan. Mereka kembali ke mode lunar dan beristirahat di sana. Persiapan hitung mundur dan mereka pun siap untuk pulang. Tranquility Base, Houston. Guidance recommendation is pings, and you're cleared for takeoff. Roger, understand. We're number 1 on the runway. 7, 6, 5, port stage, engine arm ascent. Beautiful. Very smooth. Very quiet ride. There's that one crater on there. Thousand feet high, 80 feet per second vertical rise. Eagle Houston, you're looking good at 2. Ping, zags, and midspin all agree. And then right down UF1. Eagle Houston, going right down the track. Everything's great. Horizontal velocity approaching 2,500 feet per second. Roger. Some 120 miles to go until insertion. Eagle dan 2 awaknya terangkat dari bulan, naik perlahan untuk bergabung dengan Columbia. Sementara Armstrong dan Aldrin menjelajah bulan, astronot Collins terus bersiaga di Columbia. Para astronot itu kemudian berbagi pengalaman mereka kepada dunia. I believe that from the early space flights we demonstrated a potential to carry out this type of a mission, and again it was a question of time until this would be accomplished. I think it's a technical triumph for this country to have said what it was going to do a number of years ago, and then by golly do it. The relative ease with which we were able to carry out our mission, which of course came after a very efficient and a logical sequence of flights, I think that this demonstrated that we were certainly on the right track when we took this commitment to go to the moon. I just see it as a beginning of a new age. Elang bertemu dengan Columbia pada pukul 21.24 dan keduanya berlabuh pada pukul 21.35. Tahap pendakian Elang dibuang ke orbit bulan pada pukul 23.41.
Sekali lagi, planet bumi yang biru, terang dan cerah terbit di atas cakrawala bulan. Bagi mereka yang telah menyaksikan pendaratan manusia di laut ketentraman, bulan tidak akan pernah sama lagi. Fajar di Pasifik, kapal induk USS Hornet telah meluncurkan 4 helikopter Sea King dan 3 Grumber E-1 Tracer. Modul komando Apollo 11 berkobar melintasi langit kembali ke bumi dan menghantam permukaan laut pada pukul 16.51. Presiden Amerika Serikat Richard Nixon telah berbicara dengan para astronot melalui telepon saat mereka berada di bulan, sedang menunggu kapal evakuasi untuk menyambut kembalinya para astronot. Untuk melindungi dari kemungkinan kontaminasi bulan, para astronot mengenakan pakaian khusus kedap udara sebelum naik ke kapal penyelamat. Mereka dipindahkan langsung dari helikopter ke van karantina, di mana mereka akan diterbangkan kembali ke instalasi operasi luar angkasa di Houston, Texas. Perjalanan berakhir sudah, mereka semua kembali pulang.